Welcome home. Kembali lagi dengan saya yang akan bawakan info untuk sepekan. Jangan lupa, setelah selesai firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi, siapkan roti dan anggur perjamuan kudusnya. Namun, sebelum itu, simak video berikut. Mulai tanggal 3 Mei, kegiatan-kegiatan gereja seperti Komit, SMK Berakar, SMK Bertumbuh, dan BPN akan berjalan normal kembali. Namun, dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp. Bagi saudara-saudari yang ingin mengucapkan rasa syukur saudara kepada Tuhan melalui persembahan, saudara-saudari dapat mentransferkannya ke rekening berikut. Persembahan yang kita terima minggu-minggu ini, selain untuk operasional maintenance gereja, kita berfokus menggunakannya untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Iya, Pak. Ada berkat nih. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Ada berkat, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya, Pak. Selamat, Pak. Ada berkat, Pak. Tuhan Yesus memberkati ya, Pak. Pak, ada berkat. Tuhan Yesus berkati ya, Pak. Ada berkat ya, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Bapak, Berkati ya, Pak. Tuhan Yesus berkati, Pak. Ada berkat. Tuhan Yesus berkati ya, Pak. sekarang kami akan berbagi untuk berbuka puasa dari Komit Joyful. Memberkati ya, Pak. Memberkati ya. Berkat ya, Pak. Tuhan berkati ya. Ada berkat, Pak. Satu lagi. Satu lagi, Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ada berkat ya, Tuhan Yesus berkati ya. Pak, ada berkat ya, Pak. Tuhan Yesus berkati ya. Ini Pak, berkatnya Pak. Tuhan Yesus berkati ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Puji Tuhan, Blessing Community di bulan Maret dan di bulan April sudah membagikan kurang lebih 228 paket sembako dibagikan kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan dengan total harga kurang lebih 150.000 per paket. Gerakan Aba atau Ayo Bersama Baca Alkitab sudah menyelesaikan kitab Filipi. Komit-komit dan jemaat yang mengikuti Aba dan telah menyelesaikan sampai kitab Korintus akan menerima souvenir lanjutan. Dan souvenir bisa diambil di ketua komit masing-masing. Dengan total yang konsisten mengikuti Aba, kurang lebih 170 orang di 20 komit.
Saudara, seperti biasanya setiap habis minggu pertama kita mengajak saudara untuk doa puasa berantai bersama-sama. Sesuai dengan biasa diumumkan. Dan selama ini kita berdoa puasa untuk pembangunan gedung gereja kita yang akan dilakukan segera setelah izin keluar. Tetapi untuk doa puasa kali ini saudara, kita perlu berdoa terlebih dahulu buat apa yang menjadi rancangan Tuhan dengan Ia mengizinkan semua ini di kehidupan gereja kita. Karena dalam segala perkara kata firman Tuhan, Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada kebaikan yang kita perlu doakan untuk kita bisa mengerti buat gereja kita kebaikannya apa. Mari saudara, dukung doa puasa ini. Dan lihatlah pokok doa yang kita perlu doakan supaya gereja kita bergerak dalam tuntunan Tuhan menjadi yang terbaik seperti yang Tuhan mau dalam situasi seperti ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Setelah ibadah online selesai, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi hotline gereja. Sekian info sepekan. Jangan lupa baca Alkitab karena 2 pasal sehari dapat mengubah hidup Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya saudara semua ada dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang sudah bergabung dan yang baru bergabung di online service GPKDI Blessing Community. Walaupun saudara berada di rumah, saudara bisa tetap sungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan. Marilah hari ini kita gunakan untuk bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Saya percaya kabar saudara sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun mungkin masih banyak persoalan yang dialami, masih banyak hal-hal yang tidak pasti. Tapi saya percaya perkenanan dan kasih Tuhan ada untuk kita semua, amin saudara. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dan walaupun kita hanya berjumpa melalui media internet, kita percaya Tuhan tetap akan menyatakan hadiratnya dan kuasanya. Amin saudara. Kita mau alami kuasa ibadah pada hari ini. Kita mau datang. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau masuki gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang terdalam. Kita mau luapkan ekspresi penyembahan kita buat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan kebaikannya tidak pernah diukur dari apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi karena kesetiaannya untuk selama-lamanya, itu ada selalu bagi kita saudara. Karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan syukur karena Dia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau. Terlalu baik Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, dimuliakan Engkau, diagungkan Engkau. Kami rindukan, kami rindukan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu. Nyatakanlah merindukan. Oh, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di sekeliling kami. Kau ada di dalam kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Merasakan dekapan kasih Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Dan
mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh hadirat-Mu dinyatakan. Biar sungguh-sungguh kuasa-Mu dinyatakan. Ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan dari Tuhan, ada tuntunan dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami siap memuji menyembah Kau. Mari setiap anak-anak Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Saudara, kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oh. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Ada sukacita pada hari ini saudara. Haleluya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kami mau rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memelihara. Jemaat Tuhan saja katakan syukur. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Siapa yang pelihara kita saudara katakan, Allah yang memelihara. Syukur bagimu. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin saudara. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kita. Jangan takut, tetap bersandar dan berserah pada Tuhan. Dan kita mau datang pada Tuhan lebih lagi saudara. Mengarahkan hati pikiran kita lebih lagi pada Dia, Yesus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong dalam hidup kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan
pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan, amen, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun meninggalkan kita, tidak akan pernah. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenanganku. Kami percaya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenangan. Selamanya kan ku nyatakan, amin, besar setiamu Tuhan di hidupku. Di dalam janji-Mu kemenanganku, di dalam janji-Mu pengharapanku. Kami percaya, oh kami berserah padamu. Kasih-Mu cukup untukku, kasih-Mu cukup untukku. Oh kau bagianku, kau bagianku, kau bagianku, Yesus, kau bagianku. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Sembah, kami sembah, kami sembah. Penyelamatku, sahabatku, Bapa yang baik, Bapa yang setia.
meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari dengan segenap hatimu katakan. Sekarang ku memuji, oh Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan. Oh, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Biar kesetiaan-Mu dinyatakan Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Biar kesetiaan-Mu semakin terlihat, kebaikan-Mu semakin terlihat. Dan biar mata kami hanya mengarahkan pandangan kami pada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tergoyahkan. Batu karang yang teguh. Dan Engkau akan membuat kami pun tidak tergoyahkan Tuhan. Di dalam iman kami kepadamu. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami buka mata hati kami, telinga rohani kami. Untuk mendengar Engkau berbicara. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar Bapa kami berbicara. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita masih berjumpa dalam ibadah online. Apa kabar? Gimana jalan-jalannya? Senang? Maksud saya jalan-jalan dari ruang tengah ke dapur, kamar tidur, balik ke dapur lagi, saudara. Tour the home, saudara. Piknik seputar rumah. Ya, tapi apapun kondisinya, kita tetap mengucap syukur ya. Dan kita berdoa supaya kondisi ini bisa segera kembali normal. Sebab kalau kita keterusan ibadah online seperti ini, saya khawatir nanti gereja kita namanya berubah dari GPKDI menjadi GPKYI, saudara. Gereja Pantai Kosta Karismatika YouTube Indonesia. Logonya kayak gini, saudara. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu hal yang kita semua nggak suka, saudara. Yaitu penderitaan. Tidak ada satu orang yang menyukai penderitaan, namun juga tidak ada satu orang yang bisa terbebas sama sekali dari penderitaan. Selama kita hidup di dunia ini, maka semua orang pasti mengalami apa yang namanya penderitaan atau pergumulan, saudara. Nah, hari ini
saya akan mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan penderitaan, tetapi dia memiliki cara pandang yang sangat positif terhadap penderitaan. Itu nanti kita akan pelajari, saudara. Dan saudara bisa tebak dulu nggak siapa tokoh itu, saudara? Tokoh itu dikenal dengan sebutan yang diawali dengan huruf R, saudara. Ada yang mau coba, saudara? Ayo, silakan coba. Nggak apa-apa, saudara. Salah nggak apa-apa, saya nggak denger ini. Ruben, bukan, saudara. Rehabeam, bukan. Rasul Paulus. Saya tadi nggak bilang namanya ya, saudara. Saya bilang dia dikenal dengan sebutan yang diawali dengan huruf R. Ya, kita bicara tentang Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus adalah orang yang mengalami banyak sekali penderitaan di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, saudara, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, ini adalah sekedar daftar penderitaan Rasul Paulus, saudara. Di 1 Korintus 4 ayat 11-13 dikatakan dia biasa kelaparan, saudara, kehausan, telanjang, saudara, dipukul, gelandangan, saudara, jadi maki, dianiaya, menjadi sampah. Kalau saudara pikir, waduh, ternyata Rasul Paulus itu banyak juga ya penderitaannya. Tunggu sebentar, saudara, ini belum selesai. Dalam berikutnya, saudara, dalam kitab berikutnya, saudara, Paulus juga membeberkan dia punya pergumulan yang lain, saudara. Dia itu dalam 2 Korintus pasal 11, saudara, dikatakan dia sering dipenjara, didera di luar batas, saudara. Bukan saya didera, tapi dikatakan didera di luar batas, saudara. Dan saudara bisa baca terus di situ daftar-daftarnya, saudara, ya, bagaimana dia adalah orang yang memang terbiasa dan penderitaan. Dan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Paulus juga mengatakan bahwa dia juga bergumul dengan apa yang dia sebut sebagai duri dalam daging, saudara. Nah, ini beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang diderita oleh Paulus yang tidak tersembuhkan, saudara. Dan ada yang bilang itu adalah epilepsi, ada juga yang bilang itu adalah penyakit kepala yang saat kambuh itu akan sangat menyiksa bagi Paulus, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus ini memang orang yang penuh dan penderitaan, bukan saja penderitaan yang datang dari eksternal, dari luar, saudara, tapi juga dia bergumul dengan kesehatannya sendiri juga, saudara. Nah, mungkin saudara tanya, kenapa saya mesti membeberkan semua daftar penderitaan Paulus sebagai pengantar khotbah saya, saudara? Karena saya ingin saudara tahu bahwa apa yang akan dikatakan oleh Paulus, seperti nanti yang kita pelajari, saudara, itu keluar dari mulut seorang yang hidupnya akrab dengan penderitaan yang berat, saudara. Jadi nasihatnya itu bukan sekedar omong doang, saudara, atau teoritis, saudara. Oke? Nah, baik. Dan topik yang akan saya share hari ini adalah ini, saudara. 4 tujuan Allah mengizinkan penderitaan yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4-11, saudara. Dan untuk menyingkat waktu kita tidak akan baca perikop tersebut, tapi nanti saudara tolong baca di rumah supaya lebih mengerti, ya. Nah, di dalam perikop ini nanti kita akan mengetahui bahwa bagi Paulus, di dalam setiap penderitaan yang alami, Allah mempunyai tujuan di dalamnya, saudara. Oke, kita akan mulai. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah ini, saudara. Supaya menghasilkan kemampuan untuk menghibur orang lain. Nah, ini bisa kita temukan dalam ayat yang keempat, dikatakan begini. Allah lah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara perhatikan kata-kata dalam warna merah, sehingga kami apa, saudara? Sanggup menghibur mereka, saudara. Di sini Paulus mengatakan bahwa betul saya mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak pergumulan, namun saya tidak pernah mengeluh, oleh karena saya tahu pengalaman penderitaan saya itu memberikan saya kemampuan untuk menghibur orang lain yang berada di dalam banyak penderitaan, dikatakan. Dan melalui pergumulan yang banyak itu, saudara, Paulus menjadi master di dalam menghibur orang lain, saudara. Jadi Paulus melihat penderitaan itu sebagai aset untuk bisa menghibur orang lain atau menolong orang lain, saudara. Nah, orang-orang yang melewati suatu penderitaan tertentu, saudara, sebetulnya adalah orang-orang yang paling mampu atau paling kompeten untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang lain yang mengalami pergumulan. Betul kan, saudara?
Nah, katakan saudara pernah mengalami penyakit tertentu, misalnya cancer, atau saudara pernah mengalami keterikatan di dalam narkoba. Memang pada waktu saudara menjalani itu, saudara, itu tentu akan banyak pergumulan, ya. Tapi saat saudara melewati penderitaan itu, maka saudara adalah orang yang paling mampu, saudara, orang yang paling kompeten untuk bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami pergumulan yang sama dengan saudara. Jadi jangan sia-siakan penderitaanmu. Itu adalah asetmu, saudara. Rick Warren bilang begini, don't waste your pain. Use it to other people. Use it to help others, kata saudara. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Gunakan itu untuk menolong orang lain. Ya, saya rasa itu hal yang sejalan dengan pandangan Paulus, saudara. Saudara kenal siapa orang ini? Nick Vujicic. Dia terlahir dengan tanpa tangan dan tanpa kaki, saudara. Dan sejak kecil dia sudah kenyang dengan bulian. Dia frustasi dengan kondisinya, dia juga depresi, dan pada usia 10 tahun, dia ingin bunuh diri, saudara. Namun, saudara, pandangannya berubah saat dia bisa mulai menerima dirinya sendiri, dan berpikir, mengapa penderitaan saya ini tidak dipakai untuk menolong orang lain, saudara. Sejak saat itu dia menjadi pembicara, menjadi motivator, dan sekarang dia masuk dalam peringkat 10 top motivator kelas dunia, saudara. Tapi di antara 10 itu, saudara, kalau disuruh bicara soal menerima diri sendiri, menerima kekurangan diri, menghadapi penderitaan, saya rasa tidak ada yang bisa mengungguli Nick. Oleh karena apa? Oleh karena Nick itu bicara dari pengalaman penderitaannya sendiri, saudara. Dan terhadap penderitaannya itu, Nick itu bisa punya banyak pilihan, saudara. Dia bisa memilih untuk hidup dalam kepahitan, dia bisa menyalahkan Tuhan, saudara, atau dia bunuh diri, saudara. Tetapi Nick ternyata lebih memilih untuk tidak menyia-nyiakan penderitaannya dan memakai penderitaannya itu, saudara, untuk menolong orang lain. Saudara pernah mengalami penderitaan apa? Don't waste your pain. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Itu adalah asetmu. Gunakan untuk menolong orang lain, saudara. Itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua, saudara. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yaitu sebagai kesempatan untuk mengalami penghiburan. Mengenai hal ini, kita bisa temukan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 5, begini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, di sini, saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa saya mengalami kesengsaraan yang berlimpah-limpah, tapi saya tidak pernah patah semangat, karena kesengsaraan tersebut bagi saya merupakan kesempatan untuk saya bisa mengalami sukacita penghiburan dari Allah. Dan semakin kesengsaraan berlimpah-limpah, maka semakin penghiburan berlimpah-limpah yang akan saya terima, saudara. Dan perkata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak mengalami penderitaan-penderitaan tersebut, maka saya tidak pernah bisa mengalami apa yang namanya penghiburan atau sukacita kelepasan dari Allah itu, saudara. Menurut saya ini cara pandang yang sangat luar biasa, saudara. Waktu saya kecil, saya punya teman tetangga. Satu kali dia sakit dan saya tanya dia, kamu lagi sakit ya? Apa yang kamu rasakan? Lalu dia bilang, sebetulnya kalau saya lagi sakit, saya justru merasa senang. Loh, kok sakit malah senang? Saya bilang, kenapa? Terus dia bilang, sebab saya merasa lebih disayang mama saya. Dia merasa kalau dia sedang sakit, mamanya lebih banyak menaruh perhatian kepada dia. Mamanya akan siapkan dia makanan yang terbaik. Mamanya juga akan kerokin dia. Dia akan lebih jagain, kemudian juga mungkin tidur satu ranjang dengan dia. Dia merasa sakit, tapi pada saat yang sama dia mendapatkan kesempatan penghiburan dari mamanya. Dia merasa senang justru. Mungkin kurang lebih seperti itu yang Paulus ingin sampaikan, saudara. Ada pepatah gini, saudara, bilang, there is no victory without a battle, saudara, katanya. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Nah, saya pikir ini adalah cara lain untuk menyampaikan perspektif Paulus, saudara. Maksudnya sama saja. Penderitaan itu digambarkan seperti battle, saudara. Yang pada waktu kita ngalaminnya, itu terasa berat, saudara. Tetapi battle tersebut, itu akan mengantarkan kita kepada sukacita victory. Betul, saudara? Dan sebetulnya kalau kita perhatikan, saudara,
kesaksian-kesaksian yang di-sharingkan di mimbar atau di YouTube, itu sebenarnya kebanyakan mengikuti prinsip ini. Diawali dengan penderitaan, diakhiri dengan penghiburan. Diawali dengan pergumulan, diakhiri dengan kelepasan. Diawali dengan battle, diakhiri dengan victory. Begitu kan formatnya, saudara? Oh, tadinya saya bangkrut, sekarang usaha saya maju. Oh, tadinya suami saya meninggalkan saya, sekarang dia sudah kembali. Jadi penderitaan dalam hal ini bisa dipandang sebagai bahan mentah, saudara, untuk kesaksian kita. Semakin berat battle-nya, maka semakin besar victory-nya. Betul, saudara? Nah, saya tidak tahu, saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan, apapun bentuknya, saudara. Apakah itu masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, saudara. Jangan patah semangat, karena itu adalah battle kita, saudara. Dan anggap aja itu sebagai bahan mentah untuk kesaksian victory kita di kemudian hari. Amin, saudara? Oke, itu poin yang kedua. Sekarang kita melangkah ke poin yang ketiga, saudara. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yaitu ini. Supaya bergantung kepada Allah. Nah, yang ini kita ambil dari ayat yang ke-9. Sebelumnya tadi kita ambil dari ayat yang ke-4 dan ayat ke-5 kan. Dikatakan begini. Tetapi hal itu terjadi, maksudnya penderitaan-penderitaan berat itu terjadi supaya kami, saudara, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, di sini Paulus melihat bahwa penderitaan yang dialaminya itu menyakitkan, tetapi ada sisi baiknya, saudara, yaitu supaya dia selalu bergantung kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah singgung tentang Paulus yang memiliki pergumulan penyakit yang tidak tersembuhkan, saudara. Dan untuk itu Paulus sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak menjawab. Tetapi Paulus tetap bisa mengucap syukur karena dia tahu tujuan untuk apa, yaitu supaya dia tidak meninggikan diri, saudara. Nah, ini ayatnya, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya apa, saudara, sekali lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sekarang coba saudara bayangkan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak memiliki pergumulan sama sekali. Saudara sehat 100%, saudara tidak ada keluhan fisik apapun, dan apapun yang saudara lakukan berhasil, keputusan-keputusan saudara juga selalu tepat, saudara berkompetisi dengan siapapun juga selalu menang, saudara. Apa yang akan terjadi, saudara, dengan diri saudara? Maka saudara pasti akan sangat percaya diri dan cenderung untuk tidak memerlukan Tuhan lagi, saudara. Nah, di Alkitab, saudara, itu ada contoh seorang yang seperti itu, saudara. Seorang yang berhasil dalam semua bidang dan akhirnya dia melupakan Tuhan, saudara. Siapa, saudara? Saudara mau duga lagi? Depannya R lagi, saudara. Raja Uzia. Tekniknya dipakai lagi, saudara. Nah, Uzia ini, saudara, dia menjadi raja di kerajaan Yehuda itu saat dia masih remaja, umur 16 tahun, saudara. Dan awalnya dikatakan dia itu mencari Allah dan melakukan apa yang benar di mata Allah, sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia terbukti, saudara, memang dia sebagai seorang pemimpin yang brilian, yang membawa Yehuda kembali ke dalam zaman keemasannya, saudara. Pada zamannya, tanah yang tandus itu berubah menjadi perkebunan yang subur. Tentaranya menjadi tentara armada yang kuat sekali. Dan dia juga memakai inovasi teknologi yang paling canggih saat itu, saudara. Tetapi dikatakan Alkitab, ketika dia menjadi kuat, maka dia menjadi tinggi hati. Dan lalu ia melakukan hal-hal yang merusak, saudara. Dia mulai menjadi tinggi hati, saudara, karena keberhasilannya. Lalu dia mulai memasuki bait Allah dan membakar ukupan di atas mezbah. Sesuatu pelayanan yang hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Tuhan marah, saudara, dan Tuhan menghukum dia dengan kusta pada dahinya. Kenapa pada dahinya kusta itu? Kenapa bukan pada pipinya? Kenapa nggak pada tangannya seperti pada Miriam? Mungkin Tuhan ingin menegur Uzia. Kamu bangga, kau pikir kamu hebat dengan mahkota emasmu? Sekarang aku ambil mahkotamu dan aku berikan mahkota yang lain. Mahkota kusta, saudara. Nah, itulah, saudara, contoh kalau orang yang seperti Raja Midas, saudara, megang apapun jadi emas, saudara, berhasil, segala sesuatu. Kecenderungan kita menjadi orang yang sombong.
Saya sendiri sering merefleksikan hal ini, saudara. Dalam 1-2 bidang, kadang-kadang saya bisa berhasil melakukan dengan baik, dengan mudah, saudara. Lebih hebat dari orang yang lainnya. Mulai, saudara, kepala saya menjadi besar. Dari mana saya tahu, saudara? Pakai helm udah mulai nggak cukup. Lalu jalan juga seperti orang di bulan, saudara. Nah, itu sebabnya saya menerima dan mengucap syukur kalau kadang-kadang diberikan ada kegagalan-kegagalan yang saya terima, saudara. Karena saya tahu tujuannya baik, yaitu supaya saya tidak menjadi tinggi hati dan untuk selalu belajar bergantung kepada Tuhan, saudara. Itu adalah poin yang ketiga, saudara. Dan sekarang kita akan masuk dalam poin yang terakhir, yaitu apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan. Yang keempat adalah ini, saudara. Supaya membangkitkan kesatuan umat Tuhan di dalam doa dan kasih. Nah, yang ini kita ambil di ayat yang ke-11. Saya tampilkan dengan salinan TSI. TSI adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini. Pertolongan itu terjadi, maksudnya pertolongan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam nyawa Paulus, karena kalian masing-masing terus menopang kami di dalam doa-doamu, dan Allah akan terus menolong kami sebagai jawaban atas doa dari banyak orang, sehingga banyak orang bersyukur kepadanya. Dengan ayat ini, saudara, Paulus ingin menyatakan bahwa saya ini bisa terlepas dari bahaya-bahaya mengancam kematian. Itu berkat adanya dukungan doa dari kalian, saudara-saudara seiman saya. Saudara-saudara seiman Paulus itu di mana-mana, saudara, itu bersatu hati terus mendoakan pelayanan Paulus. Karena mereka tahu tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Paulus itu memang sangat berbahaya. Setiap saat Paulus bisa saja terbunuh. Oleh sebab itu mereka tuh berdoa minta perlindungan Tuhan supaya memberikan kelepasan kepada Paulus, saudara. Dan tantangan-tantangan berat yang dihadapi oleh Paulus ini telah membangkitkan kesatuan umat di dalam doa dan kasih. Itu dikatakan Paulus tadi, dikatakan mendapatkan dukungan doa dari banyak orang, saudara. Semua orang bersama. Nah, contoh yang paling relevan dari poin ini adalah apa, saudara? Ya, kasus corona saat ini, saudara. Di satu pihak, corona ini memang membuat susah semua orang. Betul, saudara? Namun, di lain pihak, corona ini mempersatukan semua umat manusia di dunia ini untuk saling mendoakan dan saling berbagi kasih. Saat Wuhan pertama kali terkena COVID, saudara, maka seluruh dunia itu mengirimkan doa dan kata-kata semangat. Dan saat orang-orang stay at home di komplek-komplek apartemen, mereka keluar dari balkon dan mereka menaikkan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan semua orang bersatu di dalam penyembahan. Sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Di Italia, di Yerusalem, di Brasil, mereka keluar jalan saudara untuk bersatu dalam doa. Pendeta siapa, saudara, yang bisa mengajak ratusan juta orang untuk berdoa bersama-sama? Gak ada, saudara, kecuali pendeta COVID. Ya, jadi penderitaan yang disebut oleh COVID ini saudara, saya lihat sebagai kayak wake up call, saudara. Alarm yang membangkitkan, yang membangunkan tidur kita. Sebelumnya dunia ini lagi tidur secara rohani, saudara ya. Tiba-tiba COVID datang, kering, saudara. Semua orang bangun dan berdoa mencari Tuhan, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara, kita tidak meminta adanya penderitaan, ya. Tapi penderitaan punya sisi baik, yaitu sebagai sarana kita bisa menyalurkan, sebagai target kita bisa menyalurkan empati kita, doa kita, kasih kita, saudara. Dan sebagai penutup, nanti sebentar saya akan menayangkan video 1,5 menit bagaimana orang Kristen di Brazil, saudara, berdoa untuk negaranya dan dunia ini. Mari kita saksikan. Ser bem
Baik, saudara. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan ringkasan dari khotbah ini. Khotbah ini adalah mengenai 4 tujuan Allah mengizinkan penderitaan yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saudara masih ingat apa saja? Yang nomor 1, apa saudara? Penderitaan diizinkan oleh Allah supaya menghasilkan kemampuan kepada kita untuk menghibur orang lain, saudara. Kata kuncinya adalah kemampuan. Yang kedua, saudara, penderitaan diizinkan oleh Allah sebagai kesempatan bagi kita untuk mengalami penghiburan atau sukacita kemenangan dari Tuhan, saudara. Yang ketiga, penderitaan diizinkan oleh Allah supaya kita selalu bergantung kepada Allah. Dan yang keempat, penderitaan diizinkan oleh Allah supaya membangkitkan kesatuan umat Tuhan di dalam doa dan kasih. Sebelum saya tutup dalam doa, sekarang terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh tim Pusem. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tak sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari dengan segenap hatimu katakan, sekarang ku memuji, oh Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami seperti Paulus yang mengenali tujuan-Mu di dalam setiap penderitaan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Sebab itu kami yakin ada hal-hal baik yang sedang Kau kerjakan melalui penderitaan yang kami alami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, baik itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ataupun dalam kesehatan. Tuhan Yesus kiranya jamah dan berikan kelepasan. Roh Kudus, ingatkan kami terus akan firman-Mu ini, dan berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus. Dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Kristus yang kita akan peringati melalui roti dan anggur perjamuan. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, perjamuan kudus ada dibayar lunas dengan penderitaan Yesus. Tubuhnya dianiaya, darahnya tercurah, saudara. Oleh karena itu,
sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mau teguhkan saudara-saudara kembali. Bila saudara harus mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, percayalah, sebagaimana Yesus menang atas penderitaannya, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara dan saya, bila harus mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, percayalah kita akan menang. Percayalah kita akan mengalami penghiburan Tuhan yang membuat kita boleh menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Percayalah bahwa kita akan semakin teguh imannya mengandalkan Tuhan saja. Mari kita siapkan hati menerima perjamuan kudus. Kita mau angkat roti perjamuan, dan seperti biasa, saudara ikuti saya berdoa untuk merenungkan makna perjamuan ini. Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan tubuh Kristus melalui roti perjamuan. Saya percaya ini adalah pembayaran lunas semua harga penebusan atas dosa-dosa saya. Saya mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, saudara. Mari kalau saudara sudah selesai, kita akan mengangkat cawan perjamuan. Dan sekali lagi ikuti saya berdoa untuk menghayati makna daripada anggur perjamuan dipersekutukan dengan darah Kristus. Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan darah Kristus melalui anggur perjamuan. Saya percaya ini adalah meterai perjanjian baru yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Saya mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama dengan penuh bersyukur. Boleh kita berdoa sekali lagi, saudara, mengakhiri perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur perjamuan. Yakinkan kepada kami bahwa Engkau sudah membayar lunas dengan penderitaanmu, sehingga kami boleh ditebus secara sempurna dan lunas dari semua dosa-dosa kami yang lampau, yang sekarang, bahkan yang masa mendatang sekalipun. Tuhan Yesus, terima kasih kalau dengan meterai perjanjian baru, kami yang lemah bisa menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Itulah sebabnya apapun penderitaan yang Kau izinkan kami harus alami, kami percaya bisa berkemenangan. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau mendoakan yang berulang tahun juga sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat semua jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, mereka boleh mengalami penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga mereka boleh mencapai usia mereka hari ini. Dan yakinkan kepada setiap mereka, dalam kelanjutan umur kehidupan mereka, ada penyertaan-Mu yang sempurna. Sehingga apapun yang mereka harus hadapi, mereka boleh hadapi dengan sukacita dan berkemenangan, termasuk kalau harus menghadapi penderitaan. Berkati semua yang berulang tahun dalam semua aspek kehidupan mereka. Dan sekarang saudara, mari terima doa berkat mengakhiri ibadah kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, percayalah berkat daripada Bapa yang baik
dalam kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pendidikan, usaha atau pekerjaanmu, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, penyertaan, pemeliharaan, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik untuk bertumbuh menjadi murid yang semakin serupa Kristus dan terus mengembangkan gaya hidup murid yang suka firman, suka bersekutu, dan suka bersaksi. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya.